wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Bilgis dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 289235096. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Manajemen Operasional dengan judul Strategi Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi ST.MM. Lanjut, di sini ada tujuan dan fokus strategi. Tujuannya, penempatan tujuan dari strategi SDM dan pengukuran kerja adalah manajemen tenaga kerja dengan mendesain tugas tiap orang secara efektif dan efisien dalam pemanfaatannya. Ada juga fokus strategi SDM, yaitu memanfaatkan secara efisiensi SDM dengan semua keterbatasannya untuk keputusan manajemen operasional. Lanjut, strategi sumber daya manusia dapat menjadi keunggulan bagi suatu perusahaan di dalam mempertahankan segmen pelanggannya dan merebut segmen pasar yang baru. Strategi ini dapat dilakukan apabila dapat memanfaatkan batas-batasan yang ada di dalam pengembangan, antara lain dengan strategi produk, strategi proses, strategi perbedaan individu, akan sangat tergantung pada strategi rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia, seperti diuraikan pada gambar berikut ini. Lanjut, ada peranan tenaga kerja. Peranan tenaga kerja sangat menentukan di dalam proses operasi suatu perusahaan, sehingga diperlukan perencanaan sumber daya manusia yang baik dan akurat. Perencanaan sumber daya manusia dibuat untuk dapat mengatasi masalah-masalah yang menyangkutkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada menjaga stabilitas karyawan. Stabilitas kerja karyawan sangat perlu dijaga karena akan menentukan kelangsungan operasional perusahaan. Apabila tingkat berhenti dan masuknya karyawan tinggi, kemungkinan kontinuitas proses konversi dapat terganggu, disertai makin tinggi biaya untuk rekrutmen dan pelatihan bagi karyawan baru. Mengantisipasi stabilitas karyawan sangat perlu diketahui kebutuhan tenaga kerja dan memperhitungkan 1. Pembayaran tenaga kerja, 2. Akuntansi tenaga kerja. Yang ketiga ada besarnya premi upah yang merupakan ukuran bagi tenaga kerja dapat meningkatkan kinerja yang merupakan variabel cost. Yang kedua ada penjadwalan kerja atau scheduling. Di Indonesia dan USA, jam kerja 5 hari kerja terdiri dari 8 jam per hari, sama dengan USA 5 hours day. Artinya, standar waktu kerja 8 jam per hari termasuk 1 jam untuk beristirahat merupakan waktu jam kerja minimal yang berlaku secara umum di Indonesia atau USA. Secara manajemen sumber daya manusia penjadwalan kerja terdapat beberapa pendekatan berikut ini. Yang pertama, waktu bebas atau flex time merupakan sistem kerja dengan menentukan batas waktu bagi karyawan untuk menyelesaikan tugasnya. Sebagai contoh, karyawan bagian produksi diberi batas waktu 1 minggu untuk menyelesaikan target produk. Misalnya 1000 unit barang. Tidak dipersoalkan apakah karyawan harus bekerja secara lembur 3 shift per hari atau hanya dipekerjakan dalam waktu 5 hari saja. Teknik penjadwalannya diserahkan ke bagian produksi. Yang kedua, bekerja fleksibel dalam seminggu atau flexible work week. Penjadwalan kerja yang dilakukan fleksibel, apakah pada hari tertentu karyawan dapat bekerja di bawah standar waktu 8 jam kerja per hari,
tetapi harus dikompensasi dengan hari-hari lain untuk memenuhi kumulatif hari kerja karyawan di dalam seminggu. Yang ketiga, ada bekerja sesuai kesepakatan atau part-time status. Jika karyawan di dalam seminggu hanya dapat bekerja di bawah jam kerja normal, misalnya hanya dapat bekerja 30 atau 32 jam per minggu, dapat dikatakan bahwa karyawan tersebut telah bekerja paruh waktu atau part-time. Lanjut, yang ketiga ada peraturan kerja dan klasifikasi kerja. Membuat klasifikasi tugas yang fleksibel dengan prinsip bagaimana dapat mempersembahkan produk kepada pelanggan secara cepat dan memuaskan agar menjadi keunggulan dalam melakukan persaingan terhadap kompetitor. Lanjut, ada desain tugas, merupakan suatu pendekatan tugas secara spesifik yang ditetapkan menjadi suatu uraian tugas atau deskripsi di antara pekerja dengan kelompok atau organisasi. Yang pertama ada spesialisasi tenaga kerja. Spesialisasi tenaga kerja merupakan pembagian tugas secara khusus atau spesial yang dapat dilakukan dengan mengembangkan keterampilan karyawan, mengurangi kerugian waktu sebagai akibat keanggaran karyawan untuk melakukan peralihan tugas, serta pelatihan untuk menggunakan peralatan secara spesial atau khusus. Yang kedua ada pengembangan tugas. Pengembangan tugas karyawan dilakukan untuk dapat mengantisipasi perubahan permintaan atas produk atau jasa dari pelanggan. Perubahan permintaan konsumen dapat menjadi perubahan secara total atau sebagian sistem konversi, serta akan mengubah dan mengembangkan tugas karyawan yang ada di dalam sistem konversi, antara lain dengan cara memperluas tugas karyawan atau job enlargement, melakukan mutasi tugas karyawan atau job rotation, memperkaya tugas karyawan atau enrichment, disertai dengan pemberdayaan karyawan. Lanjut, memperluas tugas atau job enlargement merupakan penambah jenis tugas yang bertujuan selain mengurangi sifat tugas yang monoton sehingga karyawan menjadi jenuh. Tujuan lainnya untuk menambah keterampilan karyawan. Yang kedua ada perputaran tugas atau job rotation, merupakan sistem pengembangan karyawan dengan melakukan mutasi atau rotasi tugas sehingga setiap tugas yang ada dalam kelompok kerja dapat dikuasai. Apabila suatu waktu kemudian hari ada promosi bagi karyawan tersebut, tidak akan ragu-ragu lagi untuk mengatasi persoalan yang ditanggapinya. Yang ketiga ada pengayaan tugas atau job enrichment, merupakan memperkaya tugas karyawan dengan cara tertentu di dalam tugas yang sama. Tujuannya adalah meningkatkan kepuasan kerja dan rasa percaya diri bagi karyawan, serta dapat menciptakan efisiensi bagi perusahaan. Artinya, apabila tugas-tugas yang ada diselesaikan karyawan tersebut, maka tidak diperlukan tambahan karyawan untuk melakukannya. Yang keempat ada pemberdayaan pekerjaan atau empowerment, merupakan proses pendelegasian wewenang bagi karyawan dari atas manajemen atau supervisor
untuk mempersiapkan keputusan dan pengambilan keputusan yang menyangkut tugas di bagian atau kelompok kerja. Perbedaan karyawan merupakan fungsi atasan seperti supervisi dan pengarahan serta motivasi bagi karyawan. Lanjut, yang ketiga, faktor fisiologis dalam desain tugas. Karakteristik tugas mempunyai komponen psikologis. Yang pertama, kemampuan yang bervariasi atau skill variety, sehingga pekerja harus disertai dengan karakter, kemampuan, dan bakat karyawan. Yang kedua, ada pengenalan tugas atau job identity. Yang ketiga, ada signifikasi tugas, yaitu job significance. Yang keempat, ada memberi kebebasan dalam kreasi tugas atau autonomi. Yang kelima, umpan balik atau feedback. Dan yang keenam, evaluasi performance secara periodik untuk mengetahui kemajuan dan kinerja karyawan, baik untuk kepentingan karyawan maupun untuk kepentingan organisasi. Lanjut, yang keempat ada kepercayaan diri di dalam kelompok kerja. Kepercayaan diri di dalam kelompok atau self direct team merupakan proses pemberdayaan karyawan untuk dapat bekerja sama di dalam kelompok, di dalam kesatuan target. Hubungan antara spesialisasi, peluas tugas, pengayaan tugas, dan pemberdayaan karyawan, serta percaya diri karyawan di dalam kelompok diuraikan pada gambar berikut. Mari kita lihat gambar berikut ini. Ada rangkaian tugasnya. Yang pertama ada percaya diri dalam kelompok, kedua ada pemberdayaan karyawan, ketiga ada pengayaan tugas, keempat ada pengeluas tugas, yang kelima ada spesialisasi tugas. Meningkatkannya kontribusi bagi organisasi akibat rasa percaya diri karyawan tinggi dan rasa tanggung jawab karyawan makin kuat. Lanjut, ada motivasi dan sistem insentif. Di samping komponen psikologis yang perlu diperhatikan di dalam pengembangan karyawan adalah faktor psikologis lainnya, seperti kepuasan kerja karyawan dan motivasi kerja perlu dipelajari agar dapat memaksimalkan produktivitas karyawan. Faktor-faktor tersebut antara lain bonus pembagian laba dan keuntungan perusahaan serta dasar dari penempatan sistem insentif. Lalu ada bonus atau reward, merupakan sistem imbalan uang dan biasanya diberikan secara tunai atau deposito yang diberikan kepada karyawan dilakukan dalam organisasi. Lanjut, pengembangan laba profit atau sharing merupakan sistem yang mengatur bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada karyawan. Biasanya dikaitkan dengan pencapaian target yang diterapkan organisasi. Pembagian keuntungan atau gain sharing dapat sebagai pemberian ketentuan sesudah dilakukan laporan tahunan perusahaan di mana karyawan diberi bagian dari keuntungan di samping keuntungannya bagi para pemilik saham atau owners. Lanjut, ada sistem insentif atau insentif sistem merupakan sistem yang diketahui oleh karyawan bahwa dengan peningkatan produktivitas individu maupun kelompok akan memperoleh sejumlah insentif berdasarkan sistem insentif yang ada. Penetapan sistem
Kompensasi atau based pay system merupakan dasar bagi karyawan untuk mengetahui porsi kompensasi pembayaran yang akan diterima apabila karyawan di dalam melakukan tugas disertai kemampuan dan pengetahuan yang baik menyelesaikan tugasnya. Lanjut, faktor-faktor di antara menjadi pendorong untuk menciptakan kepuasan dan motivasi kerja karyawan. Makin tinggi insentif yang diperoleh karyawan, akan makin tinggi kepuasan dan motivasi kerja karyawan. Kondisi tingkat kepuasan dan motivasi kerja karyawan yang tinggi akan menjadi suatu keunggulan bagi organisasi untuk bersaing. Dengan keunggulan ini, sumber daya manusia perusahaan akan dapat mengikuti perubahan dan perkembangan pasar sesuai dengan perintah konsumen atau pelanggan. Lanjut, ada metode analisis dan studi kerja. Di dalam menjalankan tugas karyawan, apakah pelaksanaan tugas dapat menciptakan produktivitas kerja atau tidak, maka perlu diadakan analisis atau studi kerja untuk mengetahui setiap permasalahan yang ada di dalam pelaksanaan tugas karyawan, di samping untuk pengembangan prosedur dan keamanan kerja, juga untuk meningkatkan kualitas kerja karyawan. Langkah-langkah untuk itu dapat dilakukan dengan membuat diagram air kerja atau flow diagram, merupakan gambar-gambar untuk menganalisis pergerakan manusia dan bahan atau material sehingga dapat didesain alir kerja yang paling efisien dan paling aman. Lanjut, kartu prosedur kerja atau proses card merupakan grafis yang mengurai kegiatan dan sinkronisasinya pada setiap langkah prosedur kerja sehingga akan dapat dianalisis setiap langkah-langkah tersebut apabila sudah dapat menghasilkan efisiensi dan kualitas kerja. Kartu aktivitas atau activity card yang berisi alur kegiatan beserta peralatan yang dipergunakan disertai kombinasi pemakaian mesin dan peralatan dari operator atau karyawan. Lalu ada kartu operasional atau operational card yang menggambarkan bagian-bagian kegiatan yang digambarkan apa yang dilakukan tangan kiri dan kanan. Dengan menganalisis gambar grafik dari setiap kegiatan ini akan dapat dilakukan pengembangan dan pembagian tugas lebih meningkat dan berkualitas. Visualisasi tempat kerja. Visualisasi tempat kerja merupakan langkah yang paling baik untuk melakukan monitoring karyawan di tempat kerja, sekaligus untuk menganalisis situasi di tempat kerja apakah sudah memadai atau masih dapat lebih ditingkatkan. Tujuannya untuk meningkatkan komunikasi antar karyawan atau karyawan dengan atasannya dan karyawan dengan peralatan yang ada. Visualisasi di tempat kerja dilakukan umpamanya di dalam penggunaan peralatan operasional, gambaran tingkat persediaan, gambaran check time untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, gambaran informasi kebutuhan penyediaan setiap hari, gambaran monitor peralatan dan mesin yang memerlukan bantuan karyawan, serta gambar prosedur kerja operasional yang spesifik di tempat kerja. Lanjut, ada standar tenaga kerja atau labor standard. Standar tenaga kerja digunakan untuk tujuan yang pertama ada mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam pekerjaan karyawan serta pemanfaatan fasilitas operasional. Yang kedua, untuk membuat forecasting, perencanaan dan pengawasan. Kedua tujuan standar tenaga kerja tersebut merupakan dasar untuk membuat keputusan operasional secara rinci tentang kegunaan standar tersebut.
diuraikan pada tabel berikut. Yang pertama ada evaluasi pelaksanaan. Mengevaluasi pekerjaan diikuti dengan penghargaan individu, mengevaluasi pekerjaan atau bagian kerja dengan penghargaan untuk pemimpin, bagian atau kelompok, mengevaluasi perencanaan proses, layout atau metode kerja, estimasi aliran pengeluaran dan pendapatan dalam mengevaluasi peralatan sebagai alternatif yang dibandingkan formulasi biaya standar. Yang kedua ada forecasting, perencanaan dan pengawasan. Yang pertama ada perencanaan agregasi pada tingkat kerja dan tingkat produksi. Yang kedua ada perencanaan kapasitas dan penggunaan alat. Yang ketiga ada penjadwalan operasional dan waktu urutan kerja. Yang keempat ada estimasi biaya produk dan volume produk produksi. Yang kelima ada perencanaan jenis keterampilan karyawan yang dibutuhkan dan biaya tenaga kerja. Tabel di atas perinciannya berguna untuk menetapkan standar, di mana dibuat standar berdasarkan formulasi biaya standar sebagai berikut. Biaya standar atau standar perusahaan dikali standar upah. Standar perusahaan adalah standar waktu kerja yang ditetapkan perusahaan tanpa observasi nyata. Jika penempatan standar perusahaan tidak benar, akan mengakibatkan kesalahan dalam penetapan biaya standar. Untuk mengetahui benar atau tidaknya penetapan standar perusahaan dapat dibandingkan antara biaya standar dengan biaya nyata. Perhitungan biaya nyata adalah biaya nyata sama dengan jam kerja manusia nyata dikali standar upah. Pengertian jam kerja manusia nyata atau actual man hours adalah sejumlah jam digabungkan dengan sejumlah karyawan yang secara nyata menyelesaikan suatu pekerjaan. Perbandingan biaya standar, terdapat biaya yang akan menghasilkan variasi efisiensi karyawan atau FEK. FEK sama dengan biaya standar dikurang biaya nyata. Besarnya FEK inilah yang mengungkapkan apakah penetapan standar perusahaan salah satu atau tidak. Sebagai contoh, suatu perusahaan membuat suatu produk baru, standar waktu ditentukan 10 unit per jam dengan standar upah Rp 40.000 per jam. Selama 3 bulan dihasilkan 800 unit produk dengan menggunakan 90 jam manusia atau man hours. Hitunglah FEK. Untuk mengetahui apakah standar waktu karyawan perlu diperbaiki, perhitungannya biaya standar sama dengan 0,10 jam atau 800 unit. Rp 4.000 sama dengan 3.200.000. Biaya nyatanya 90 jam Rp 40.000 sama dengan 3.600.000. FEK-nya 3.200.000 dikurang 3.600.000 sama dengan min 400. Kesimpulannya bahwa standar waktu karyawan yang ditetapkan perusahaan masih perlu diperbaiki. Lanjut ada pengukuran kerja atau work measurements. Pengukuran kerja merupakan penentuan tingkat dan kuantitas karyawan yang langsung terlibat dalam sistem konversi. Pertama-tama ditentukan standar waktu kerja karyawan berdasarkan data kemampuan rata-rata kerja karyawan yang pada umumnya dilakukan dengan cara mengadakan sampel pengamatan. Sampel tersebut terdiri dari sejumlah karyawan dengan tingkat keterampilan yang berbeda. Kemudian tingkat output yang diperoleh masing-masing diukur. Dari hasil pengukuran itu diperoleh rata-rata kemampuan kerja mereka.
Menetapkan standar waktu kerja atau lamber standar dapat dilakukan melalui teknik pengukuran kerja dengan beberapa macam pendekatan. Yang pertama, pendekatan dengan mengabaikan formalitas pada usaha jasa pada umumnya bersifat pada karya. Standar karyawan diukur dengan teknik ini. Dengan demikian, gaji atau upah tidak didasarkan atau efektivitas kerja. Yang kedua, ada pendekatan data historis. Teknik ini menganggap bahwa apa yang sudah dilaksanakan adalah normal. Jadi, standar karyawan ditetapkan atas dasar data pelaksanaan yang sudah dilakukan. Yang ketiga, ada pendekatan waktu langsung. Pada umumnya, teknik ini disebut studi waktu atau stopwatch, dan alat yang digunakan adalah stopwatch. Formula yang digunakan adalah standar waktu, waktu plus waktu ditenggang dalam persen, di mana waktu normal sama dengan rata-rata daur waktu dikali faktor rating. Rata-rata daur waktu yang digunakan dengan waktu ditegangkan adalah waktu yang dibutuhkan karyawan untuk memerlukan yang bersifat pribadi, misalkan makan, kelelahan, melaksanakan ibadah, buang air kecil atau besar, dan sebagainya, dan terjadinya kerusakan mesin sehingga penundaan pekerjaan tak akan dihindari. Umumnya dinyatakan dalam persentase persen. Faktor rating umumnya diperkirakan pada 80% sampai 90% dan sangat tergantung pada anggapan subjektif tentang kenormalan prestasi karyawan menurut perusahaan. Sebagai ilustrasi diambil contoh, seorang manajer operasional menugaskan staf pengawas untuk melakukan analisis waktu untuk menetapkan standar waktu pembuatan suatu produk A. Proses pembuatan produk itu terdiri dari 4 unsur kegiatan. Hasil pengamatan staf pengawas menunjukkan bahwa daur waktu operasional tiap unsur kegiatan adalah 97,8 menit. Faktor rating ditetapkan oleh staf pengawas adalah 90%, sedangkan waktu tegangnya ditetapkan 15%. Lalu penempatan standar waktu karyawan menggunakan formula di atas adalah rata-rata daur waktu sama dengan menit sama dengan 80 menit. Yang kedua, ada waktu normal sama dengan 80 menit dikali 90% sama dengan 7,2 menit. Standar waktunya sama dengan 8,47 menit. Dengan demikian, penetapan standar waktu sebesar 8,47 menit untuk memproses produk A, unsur yang menyangkut tingkat kemampuan efektif karyawan dan waktu ditenggang telah dimasukkan ke dalamnya. Yang keempat, ada pendekatan sampel kerja. Teknik ini dapat menggunakan metode Tippett yang diperkenalkan tahun 1934, di mana Morrow merupakan orang pertama yang menggunakan metode ini di Inggris dan menyebutkan rasio penundaan sejak 1952. Metode tersebut berkembang pesat khususnya di Amerika dan negara-negara industri maju yang ada sekarang. Dasar-dasar teknik ini menggunakan metode statistik dalam menentukan proporsi dan besarnya sampel. Langkah penggunaan teknik ini adalah yang pertama, menentukan kegiatan yang bisa digolongkan sebagai kegiatan bekerja dan tidak bekerja terhadap objek studi atau karyawan, mesin, dan keduanya. Yang kedua, ada menentukan lama waktu pengamatan
terhadap satu unsur objek studi, umumnya yang tergolong kepada kegiatan bekerja. Yang ketiga, menghitung proporsi satu unsur objek studi tersebut terhadap jumlah pengamatan dengan formula P X per N, di mana X jumlah kegiatan yang tergolong bekerja dan N jumlah pengamatan. Lanjut, yang keempat, menentukan besarnya sampel dengan menggunakan formula N sama dengan Z pangkat 2 1 dikurang P per E pangkat 2 P, di mana N besar sampel dalam hal ini pengamatan, yang Z-nya tingkat keyakinan statis. Untuk keyakinan 68%, maka Z sama dengan 1,95%, maka Z sama dengan 2, dan untuk 99%-nya, maka Z sama dengan 3. Yang P-nya proporsi statistik hasil langkah yang ketiga. Yang E-nya sama dengan kesalahan taksir untuk P yang masih bisa diterima atau tingkat ketelitian umumnya antar 5-10%. Yang kelima, menentukan standar waktu karyawan dengan terlebih dahulu menghitung waktu normal atau TN. TN sama dengan TST buka kurung P R per OT, di mana TST jumlah waktu pengamatan di dalam studi, P-nya sama dengan proporsi nyata hasil pengamatan kedua, R-nya rata-rata faktor rating dalam desimal, OT-nya jumlah output yang dihasilkan selama waktu pengamatan. Standar waktunya sama dengan waktu normal per 1 kurang waktu di tengah. Sebagai ilustrasi, diambil contoh suatu perusahaan produsen komputer merek Toshiba yang sudah terkenal 3 bulan terakhir. Direktur perusahaan agak kecewa karena produk mereka sering terlambat sampai ke konsumen pada beberapa minggu terakhir. Untuk mengetahui penyebabnya, direktur bersama pengawas menggandakan inspeksi ke pabrik. Hasil inspeksi menunjukkan bahwa yang berhubungan dengan bahan baku tidak perlu dipermasalahkan. Satu hal yang terpikir direktur adalah cara langkah bekerja pada karyawan perakit atau Center Processing Unit atau CPU kuasa efisien sehingga produktivitasnya dinilai masih rendah. Direktur menugaskan staf pengawasan untuk analisis studi waktu, meneliti sejauh mana efisiensi penggunaan para karyawan perakit CPU yang 10 orang bekerja, dan penetapan standar waktu untuk perakitan. Apa yang dilakukan staf pengawas? Yang pertama, menggolongkan kegiatan apa yang termaksud kegiatan bekerja dan kegiatan bukan bekerja. Yang kedua, karena jam kerja efektif pabrik itu setiap hari adalah 7 jam, maka staf pengawas menentukan untuk 20-30 menit diadakan pengamatan terhadap objek. Yang ketiga, untuk menetapkan besaran sampel pengamatan atau staf pengawasan meminta kepada supervisor untuk memilih seorang karyawan perakit CPU untuk terampil untuk diamati. Hasil pengamatannya adalah di bawah sebagai berikut. Yang keempat, menentukan jumlah pengawasan sampel pengamatan dengan menggunakan tingkat keyakinan penggunaan P sama dengan 90%, Z sama dengan 2, dan kesalahan taksir untuk P dibagi E sama dengan 5%. Ya, N-nya 2 pangkat 2 buka kurung 1 dikurang 0,75 per buka kurung 0,05
pangkat 2 0,75 sama dengan 500 pengamatan tiap proyek. Yang kelima, pengamatan akan dilakukan selama 35 sehingga tiap hari kerja akan dilakukan paling tidak 14 pengamatan (50 strip 35 sama dengan 14). Yang keenam, bersama supervisor atau staf pengawasan menentukan objek atau karyawan yang akan diamati. Objek yang bisa diikuti serta adalah mereka yang bisa dianggap sudah memiliki keterampilan yang cukup. Ternyata dari 10 karyawan hanya 8 yang bisa digunakan sebagai objek pengamatan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa dari 500 pengamatan terdapat 350 kegiatan yang benar-benar tergolong bekerja, sehingga P sama dengan 350 per 500 sama dengan 0,76. Yang ketujuh, untuk memeriksa kebenaran penggunaan P yang diperoleh dari 500 pengamatan sama dengan 500 sama dengan 2 pangkat 2 buka kurung 1 dikurang 0,75 per E pangkat 2 buka kurung 0,76 sama dengan E pangkat 2 sama dengan 0,76 sama dengan 2 pangkat 2 1 dikurang 0,76 per 500, hasilnya E sama dengan 0,5. Nilai P yang sebenarnya akan sebesar 0,76 ditambah 0,05 dikali 0,76, yaitu diantaranya 0,722 dan 0,788. Dengan demikian, maka nilai P-nya sama dengan 0,76. Hasil perhitungan pada 6 dapat diterima. Yang terakhir, ada staf pengawas membuat pemerataan faktor rating 8 karyawan dan hasil diasumsi 100% atau 1,00, sedangkan output yang dihasilkan selama waktu pengamatan 7 jam secara total adalah 20 unit. Waktu ditegangkan ditetapkan 8% karena sudah ada 1 jam istirahat. TN sama dengan 7 dikali 60, 0,76 buka kurung 1,0 per 20 sama dengan 15,96 menit. Standar waktunya atau TS sama dengan 15,96 buka kurung 1 dikurang 0,08 sama dengan hasilnya 17,35 menit. Dengan penetapan waktu standar tersebut, maka setiap unit output harus diselesaikan dalam waktu 17,35 menit. Penetapan tujuan dari strategi sumber daya manusia dan pengukuran kerja adalah manajemen tenaga kerja dengan mendesain tugas setiap orang secara efektif dan efisien. Di dalam pemanfaatannya, fokus dari strategi sumber daya manusia adalah yang pertama, memanfaatkan secara efisien dengan semua keterbatasannya untuk keputusan manajemen operasional. Yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan yang dapat diterima akal untuk menciptakan suatu iklim untuk membuat komitmen atas dasar saling memahami. Sekian presentasi UAS yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.